Timnas Indonesia lolos lagi ke Piala Asia. Respect geng, skuad Garuda di bawah 17 hingga skuad senior semuanya sukses mengikuti kompetisi bergengsi ini. Meski merupakan prestasi besar, pelatih Nova Arianto dan timnya mendapat kritik kerana bermain tenang dan membosankan di lapangan melawan Australia kemarin. Kedua tim menduduki peringkat pertama dan kedua klasimen Grup G. Mengawali babak pertama dengan saling bertukar serangan namun tak mampu mencetak gol. Kontroversi dimulai saat babak kedua tersisa 20 minit. Australia lebih banyak bermain di lini belakang dan hanya mengalirkan bola di areanya sendiri. Timnas Indonesia pula tidak berusaha merebut bola dan menunggu serangan dari lawan. Laga serupa berlanjut hingga akhir pertandingan di mana Indonesia imbang dengan Australia tanpa gol. Usai pertandingan, Nova Arianto menjelaskan bahawa dirinya malu melihat apa yang terjadi di lapangan. Namun harus tetap menggunakan taktik counter attack agar timnas bisa lolos ke Piala Asia. Bagi Abam tak perlu malu, sebaliknya kedua tim patut berbangga dengan hasil kemarin. Menyerang dan bertahan sama-sama merupakan taktik yang bisa digunakan yakni lolos ke Piala Asia. Gimana geng, setuju dengan Abam? Komen kat sini. Apapun yang saya mau, apapun yang kita buat, kalian harus buat di lapangan. Kalau hasilnya belum bagus, kalau kalian udah kerja sesuai dengan apa yang kita buat di latihan, saya akan tanggung jawab. Nova Arianto klarifikasi usai hasil pertandingan Indonesia U17 versus Australia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait dinilai seperti sepak bola gajah. Dalam ajang kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Kuwait, pertandingan antara tim nasional Indonesia U17 melawan Australia U17 berakhir dengan skor imbang 0-0. Hasil ini menimbulkan kontroversi di kalangan penggemar sepak bola, lantaran banyak yang menilai pertandingan tersebut terlihat aneh dan seperti sepak bola gajah. Kritikan muncul karena pada babak kedua, kedua tim terlihat bermain tanpa intensi untuk mencetak gol dan lebih memilih bertahan. Situasi tersebut menimbulkan berbagai spekulasi dan asumsi di kalangan publik yang mempertanyakan integritas kedua tim di pertandingan itu. Kronologi pertandingan. Pada babak pertama, pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi. Baik Indonesia maupun Australia tampak bermain dengan ngotot dan berusaha mencetak gol. Peluang demi peluang diciptakan oleh kedua tim yang terlihat penuh semangat untuk meraih kemenangan. Namun, hasil akhir babak pertama tetap tidak berubah dan kedua tim belum berhasil mencetak gol, sehingga skor masih bertahan 0-0. Namun, situasi berubah drastis pada babak kedua. Publik yang menyaksikan pertandingan dibuat bingung dengan perubahan pola permainan dari kedua tim. Tim nasional Australia terlihat hanya memainkan bola di tengah lapangan, dengan oper-operan pendek antar pemain tanpa menunjukkan usaha untuk menyerang atau mencetak gol. Di sisi lain, tim nasional Indonesia justru tidak menunjukkan niat untuk merebut bola dari lawan, seolah-olah hanya membiarkan Australia menguasai bola. Permainan di babak kedua tersebut berjalan monoton, tanpa adanya ancaman dari kedua tim, yang membuat para penonton di stadion dan yang menyaksikan di layar kaca merasa janggal. Banyak yang menganggap bahwa pertandingan ini seolah-olah sengaja diatur agar berakhir imbang. Tak ayal, komentar miring bermunculan, dengan beberapa pihak menyebut laga ini seperti sepak bola gajah. Klarifikasi dari pelatih Indonesia U17, Nova Arianto. Merespons berbagai komentar miring dan spekulasi yang muncul, pelatih tim nasional Indonesia U17, Nova Arianto, memberikan klarifikasi mengenai pertandingan ini. Dalam keterangannya, Nova membantah adanya unsur sepak bola gajah dalam pertandingan melawan Australia tersebut. Ia menegaskan bahwa timnya tetap bermain dengan semangat dan profesional, serta tidak ada niat untuk memainkan laga dengan hasil yang sudah diatur sebelumnya. Kami bermain untuk mendapatkan hasil terbaik. Tidak ada strategi untuk bermain bertahan atau bermain-main di lapangan. Pada babak pertama, kita semua bisa lihat bahwa kami berusaha untuk mencetak gol. Namun, pada babak kedua, kondisi fisik pemain sedikit menurun dan intensitas permainan berkurang, ujar Nova dalam konferensi pers usai pertandingan. Nova juga menjelaskan bahwa anak-anak asuhnya sudah bermain maksimal sesuai dengan arahan taktik dan strategi yang disusun untuk pertandingan tersebut. Menurutnya, hasil imbang tanpa gol memang tidak diharapkan.
Namun situasi di lapangan menuntut timnya untuk tetap tenang dan tidak mengambil risiko yang bisa menguntungkan lawan. Kami tidak ingin membuat kesalahan yang bisa mengakibatkan kebobolan. Pertandingan ini penting untuk perjalanan kami di kualifikasi, dan menjaga poin juga menjadi salah satu pertimbangan, tambahnya. Nova pun menegaskan bahwa pola permainan yang terlihat di babak kedua adalah hasil dari adaptasi tim terhadap situasi di lapangan, bukan suatu bentuk pengaturan pertandingan seperti yang ramai diperbincangkan. Ia meminta publik untuk tidak langsung menyimpulkan sesuatu yang negatif tanpa mengetahui situasi yang sebenarnya. Anak-anak sudah bekerja keras. Kami semua kecewa dengan hasil ini, tapi ini adalah bagian dari perjalanan kami. Kita tidak bisa hanya menilai satu pertandingan, tapi melihat progres keseluruhan tim, kata Nova. Kontroversi ini juga memicu perhatian dari pihak PSSI dan supporter. Beberapa supporter menyampaikan kekecewaan mereka atas hasil pertandingan ini dan berharap tim nasional bisa bermain lebih agresif di laga-laga mendatang. Namun, ada pula yang membela tim nasional Indonesia U17 dan mengatakan bahwa laga imbang ini adalah hasil yang wajar mengingat kedua tim sama-sama bermain hati-hati untuk mengamankan poin. Penilaian publik dan analis sepak bola. Beberapa analis sepak bola nasional memberikan pandangannya terkait pertandingan tersebut. Menurut mereka, pola permainan seperti ini biasa terjadi dalam kualifikasi turnamen besar, di mana kedua tim lebih memilih bermain aman ketimbang mengambil risiko kebobolan yang bisa merugikan mereka di klasemen. Meskipun demikian, mereka juga mengakui bahwa pola permainan di babak kedua memang kurang menarik bagi penonton. Strategi bermain aman seperti ini sebenarnya umum dalam kualifikasi, di mana satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi peluang tim untuk lolos. Namun, tentu kita berharap para pemain bisa menampilkan permainan yang lebih dinamis agar bisa meraih kemenangan di laga-laga berikutnya, kata seorang analis sepak bola. Pada akhirnya, hasil pertandingan antara Indonesia U17 melawan Australia U17 ini memang menuai banyak tanggapan. Publik berharap tim nasional dapat menunjukkan performa terbaik di laga-laga selanjutnya demi mengamankan tiket ke Piala Asia U17 2025. Selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Mohon maaf jika ada terjemahan yang kurang tepat. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Indonesia main pintar, bukan main siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang jago, siapa yang gak jago. Tapi di sini kita bisa lihat kalau misalkan hasilnya ada yang kalah di antara kedua Australia dan Indonesia, itu ada yang gak lolos. Tapi kalau misalkan dua-duanya seri 0-0, 1-1, nah kayak gini nih salah satunya nih. Indonesia lolos, Bahrain Qatar out. Pelatih wasit Arab udah nggak ada backingan lagi, ya nggak? AFC udah di tangan Indonesia. Jadi gitu cara mainnya, bos. Jadi buat lo semua yang hujat Indonesia kenapa main jelek, Australia main passing-passingan doang, cari aman, bos. Kalau misalkan itu ada backingan atau apa, nggak ada. Namanya negara, lambang di dada, bro. Udah megang timnas, namanya dia main kita, nggak pakai iming-iming apa-apa lagi. Jadi buat lo shout out buat Coach Nova dan teman-teman semua. Semangat terus Garuda Muda U17.